Katanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Rumah butut juga nggak menjadi salah satu penyebab rumah orang lain kebanjiran. Dia yang bikin video gue yang malu, sumpah. Beneran. Halo guys, ada kabar viral dari Bekasi. Seorang remaja mengunggah video kritikan pedas untuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi karena rumahnya digusur akibat kebijakan penertiban bangunan di bantaran kali. Meski rumah itu berdiri di atas tanah negara, sang remaja kecewa karena merasa tak ada musyawarah sebelum penggusuran. Ia menilai kebijakan tersebut lebih untuk pencitraan ketimbang kepentingan rakyat kecil. Yuk simak video lengkapnya dan dengar langsung pendapat sang remaja. Aksi remaja di Bekasi kritik Deddy Mulyadi gegara rumah digusur, 4 hari tinggal tamp rumah. Seorang remaja perempuan di Kabupaten Bekasi, mengkritik pedas kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi karena rumahnya yang berada di bantaran kali digusur. Sekedar informasi, Deddy Mulyadi menetapkan kebijakan untuk menertibkan bangunan yang berdiri di bantaran Kali Bekasi, termasuk di kota dan Kabupaten Bekasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi banjir tahunan yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Kritikan tersebut disampaikan sang remaja di media sosial TikTok-nya, pada Senin tanggal 21 Mei tahun 2025. Pantauan tribunjakarta.com, video itu sudah ditonton lebih dari 300.000 kali. Meski dibangun di atas tanah negara, remaja itu tetapi tidak terima ketika eskavator menghancurkan rumahnya. Ia lalu mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi yang menurutnya tidak memperhatikan nasib rakyat kecil. Lucu ya, katanya pembangunan tapi yang dikorbankan rakyat kecil. Proyek besar terus diluncurin, ucap remaja berambut panjang itu di media sosial TikTok-nya, pada Senin tanggal 21 April tahun 2025. Remaja yang belum diketahui namanya ini mengaku sudah 4 hari tinggal tanpa rumah. Dijelaskan bahwa ia dan keluarganya sudah bertahun-tahun tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah negara. Ia lalu mengaku merasa kecewa, karena saat penggusuran tak ada musyawarah antara pemerintah dengan keluarganya. Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini kan diluncurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendung aja bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan lo pun bukan berarti ngelawan. Hari ini harga rumah gue digusur. Jadi itu kan bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat nih. Dibungkus rakyat sama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suaranya disakiti bisa jadi tua yang paling keras. Nah, rumah gue juga. Sorry neng, butut-butut gini, rumah gue nggak berada di bantaran kali. Setidaknya rumah butut juga nggak menjadi salah satu penyebab rumah orang lain kebanjiran. Kang Deddy Mulyadi menggusur lapak bahkan rumah itu yang berada di bantaran kali, yang tidak memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Dan mohon maaf, gubernur pun gak bego, kalau misalkan rumah-rumah yang digusur itu ada sertifikatnya, pasti diganti rugi. Assalamualaikum warga. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan baik-baik ya, amin. Warga, dia yang bikin video gue yang malu, sumpah. Beneran. Gue yang malu tahu, Neng. Lu bikin video kayak begitu, gue yang malu, Neng. Beneran. Lu udah bukan lu sih ya lebihnya ya. Orang tua lu yang salah. Ngapa bangun rumah di bantaran kali yang bukan haknya dia, yang bukan miliknya dia?
Itu kan rumah di bantaran kali itu tuh tanahnya tanah pengairan, tanah pemerintah. Kagak boleh di bantaran kali dibangunin bangunan permanen kayak begitu. Lalu teriak-teriak masalah keadilan, kebijakan, dan lain-lain pokoknya. Cakep banget dah, udah duduk di atas puing-puing runtuhan kayak begitu, dikasih backsound yang apa namanya, yang sedih-sedih gitu. Hati-hati lu lihat ke belakang, ntar lu kesodok aja sama tuh alat berat, keangkut juga. Dengerin, yang lu harus pertanyakan, yang lu harus teriakin tuh emak bapak lu. Tanya, emak ngapa sih gitu pak? Kita tinggal di bantaran kali. Ini bukannya tanah pemerintah, lu tanya begitu. Itu bapak lu, malu bisa ngebangun rumah di situ permanen, cakep. Ngapa tuh duit dipakai ngebangun di situ? Kenapa kagak dipakai beli tanah aja yang ketahuan tanah hak milik? Yang kagak ada sengketanya. Baru nanti bangun tuh rumah, atau enggak zaman sekarang kan udah banyak tuh. Dari zaman dulu juga udah banyak tuh perumahan-perumahan yang ketahuan hak miliknya tuh, sertifikat hak milik. Gitu. Ini mah keenakan sih dari dulu emak bapak lunya. Kagak ada yang ngegubrak-gubrak, udah di sini aja bangun rumah gitu. Taunya sekarang mulai ada pemimpin bagus tuh, ngegubrak-gubrak. Bukan ngapa-ngapa. Tuh bantaran kali dibangunin rumah, ngedampaknya apa? Bencana buat yang lain. Pada kena kebanjiran. Gitu. Karena apa? Karena dibangun bangunan kayak begitu tuh, termasuk rumah lu itu. Ngebikin bencana buat orang lain juga, jadi banjir. Emang lu kagak kebanjiran di situ? Gua tanya. Kalau lu kagak kebanjiran, lu harusnya kasihan loh sama yang kena banjir. Bukan malah teriak-teriak menegakkan keadilan dan lain-lain. Udah kalau kata gua mah hapus, videonya hapus. Malu, udah salah teriak lagi, ngerasa jadi korban. Gua yakin Bapak Aing juga, Pak Bupati, Pak Ade Kunang juga itu udah memberikan solusi yang bagus kok. Tanya sama orang tua lu tuh. Pasti dikasih solusi yang bagus, tidak asal gusur aja. Tanya dulu sebelum lu teriak. Hapus. Malu. Lu yang kayak begitu, Neng, gua yang malu beneran. Jadinya kagak ada simpatik jadinya kalau kayak gitu. Cari info dulu yang benar, lu baru teriak-teriak meneriaki keadilan. Cari info yang benar, tanya orang tua lu. Udah pasti itu dapat kompensasi kok. Dan satu lagi, udah itu orang tua lu yang salah nempatin tanah orang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Setelah menonton video ini, kita memahami bahwa meskipun telah dilakukan musyawarah dan sosialisasi oleh pemerintah, setiap kebijakan tetap dapat menimbulkan reaksi dan dampak yang beragam. Hal ini mengingat pentingnya komunikasi yang terus berjalan antara pemerintah dan masyarakat. Semoga kedepannya semua pihak dapat lebih saling memahami dan keputusan yang diambil bisa lebih memperhatikan keadilan serta kesejahteraan bersama demi tercapainya solusi yang bijaksana dan merata. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.